Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini ya saya akan memberikan latihan soal ya, yaitu untuk bab elektrolisis gitu ya. Tetapi tentu saja ada pembahasan latihan tersebut gitu ya, sehingga nanti bila di sekolah ya kalian sudah mendapatkan materi tentang elektrolisis, untuk belajarnya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, semoga latihan soal yang saya share beserta penyelesaiannya pada video hari ini bisa membantu kalian ya untuk mempermudah belajar khususnya untuk bab elektrolisis gitu ya. Baik, silakan disimak soal yang saya share pada hari ini ya, semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 12 IPA gitu ya, supaya eh, lebih mudah mengerjakan soal elektrolisis. Oke, baik. Soalnya adalah elektrolisis larutan AgNO3 menggunakan elektrode platina dengan kuat arus 5 ampere selama 20 menit. Hitung massa perak yang mengendap pada katode dengan AR-nya Ag adalah 108. Oke. Nah, saya tulis terlebih dahulu larutannya adalah AgNO3 sesuai yang tertera, itu ya. Dengan AR-nya adalah 108. Oke. Kemudian yang kedua adalah kuat arusnya atau I sama dengan 5 ampere. Oke. Kemudian berikutnya T-nya ya atau waktunya adalah 20 menit. Kita harus ubah ke detik, jadi 20 kali 60. Gitu ya, jadinya 1200 skon. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah massa endapan Ag ya atau perak. Oke. Nah, oke. Baik, pertama saya tulis terlebih dahulu AgNO3 saya ionisasikan menjadi Ag positif ditambah NO3 negatif 1. Oke, perhatikan Ag plus ditambah NO3 min. Ya, kalau yang ditanya endapan, maka perhatikan yang positif. Gitu ya, muatan positif. Dilihat di bagian atas, ya, nilai muatannya berapa? Gitu ya. Apakah dia positif 1, ataukah positif 2, ataukah positif 3? Gitu ya. Jadi silakan dilihat yang berwarna biru seperti ini, yang saya tandai biru, nah itu plusnya berapa? Oke. Kalau sudah, maka langsung masuk ke rumusnya, yaitu W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Sehingga kalau sudah, masih ingat ya, yang mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, bahwa E itu didapat dari AR dibagi valensi, gitu ya, atau dibagi banyaknya muatan. Ya, AR miliknya siapa? Miliknya yang mengendap, gitu ya. Karena yang mengendap Ag, maka AR-nya adalah 108. Maka saya tulis 108 per 1. Oke, satunya dari mana? Lihat di sini. Dilihat plusnya. Kalau plusnya 1, berarti dibagi 1. Ya, kalau plusnya 2, maka dibagi 2. Kalau plusnya 3, maka dibagi 3. Oke, baik. Sehingga dari sini nilai E-nya adalah 108. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, sehingga baik, E-nya adalah 108, I-nya adalah ini 5, makanya kali 5. Kemudian T-nya adalah 1200, lalu dibagi 96.500. Oke, ini ketetapannya. Oke, kalau sudah, maka, nah kalau kalian hitung, ya masih boleh menggunakan
alat bantu ya karena masih dalam taraf latihan gitu ya. Sehingga nanti ketemunya adalah 6,72 gram perak ya yang mengendap. Oke. Jadi paham ya, sekali lagi per satu, saya ulangi dari sini ya karena seringnya salah itu di E-nya ya atau disebut dengan nama mol ekuivalen. Nah, itu yang sering salah ya. Jadi E itu didapat dari AR-nya ya, tentu saja AR yang mengendap. Ya, kalau yang mengendap AG ya berarti AR-nya AG. Kalau yang mengendap CU berarti AR-nya CU. Oke, kalau sudah lalu dibagi muatan yang seperti ini, gitu ya. Nah, karena ini cuma plus 1, maka dibagi 1. Kalau ini plus 2, maka dibagi 2. Oke. Nah, baik, kita ke soal yang kedua. Oke, arus listrik 5,79 ampere dilewatkan selama 5 jam melalui larutan garam XCl2 dan mengendapkan 27 gram logam X di katoda. Yang ditanyakan adalah AR dari logam X. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Larutannya adalah XCl2, sesuai yang ada di sini. Kemudian, kuat arusnya 5,79. Kemudian T-nya 5 jam, berarti 5 kali 3.600. Masih ingat ya, dia harus diubah ke detik. Sehingga ketemunya 18.000 detik. Oke, kemudian W-nya 27 gram. Nah, ini ada kalimat mengendapkan 27 gram logam X di katoda. Gitu ya, berarti dia mengendap. Ya, endapan itu dilambangkannya dengan huruf W. Atau jikalau sekolahnya menggunakan lambang huruf M, itu boleh. Ya, tapi M-nya M kecil. Oke, itu boleh sama saja. Ya, hanya perbedaannya hanya pada lambang saja. Secara rumus, saya yakin pasti sama. Baik, berikutnya. Nah, yang ditanyakan adalah AR dari unsur X-nya. Oke. Nah, perhatikan karena ada larutan XCl2, maka saya tulis terlebih dahulu seperti ini. XCl2 terionisasi menjadi X2 plus ditambah 2Cl min. Ya. Karena yang mengendap adalah unsur X, ini, nah maka perhatikan. Nah, X-nya kan ada 2 plusnya. Berarti nanti harus dibagi 2 nilai AR-nya. Gitu ya. Karena AR-nya yang ditanya, maka kita masuk ke rumusnya dulu. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. E-nya adalah AR dari unsur X. Karena X-nya yang mengendap, gitu ya. Berarti AR dari X dibagi 2. Ya, berarti nanti E-nya langsung diganti AR-nya X dibagi 2. Oke, kalau sudah kita masukkan yang diketahui dari data ini, berarti W-nya adalah 27, E-nya ini, AR-nya X bagi 2, I-nya 5,79, ya, dan seterusnya. Oke, nah, jadi seperti ini, W-nya 27, E-nya ini tadi, AR-nya X per 2, I-nya 5,79, T-nya 18.000 per 96.500. Ya, sekali lagi karena ini masih latihan, ya kalian boleh menggunakan kalkulator sebagai alat bantu. Gitu ya. Baik, sehingga jawabannya ketemunya nilai AR-nya adalah 50. Oke, jadi nilai AR dari unsur tersebut gitu ya adalah sebesar 50. Baik. Soal yang ketiga, arus listrik 3860 kolom
dilewatkan melalui suatu larutan elektrolit dan mengendapkan 4 gram unsur R. Ya, jadi mengendapkan 4 gram unsur R. Dengan AR-nya adalah 300. Oke, pada katoda. Yang ditanyakan adalah ion dari unsur R. Ya, karena R ini mengendap, maka kalau nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda, ya kalian perhatikan R-nya harus plus karena dia mengendap. Gitu ya. Maka nanti boleh plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Yang jelas tidak boleh negatif. Gitu ya. Kecuali dia berbentuk gas. Kalau berbentuk gas, maka dia harus negatif ya atau boleh negatif. Tapi karena di sini ada kata, perhatikan mengendapkan gitu ya, maka ionnya R harus plus. Oke. Baik, saya tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama adalah larutannya yaitu R titik-titik. Kita nggak tahu apa, yang jelas R di depan adalah logamnya gitu ya. Kemudian muatan atau Q-nya senilai 3860 kolom. Nah, perhatikan kalau ada yang satuan kolom, walaupun depannya dikatakan arus listrik, ingat, maka dia posisinya muatan. Gitu ya. Ini jebakan yang sering terjadi. Oke, tapi kalau satuannya ampere, ya, maka lambangnya adalah I kecil. Ya, huruf I kecil. Oke. Itu diperhatikan ya, karena seringnya siswa salahnya di situ. Ya, terjebak atau dibuat bingung dengan soalnya. Baik, saya lanjutkan. Dia mengedapkan 4 gram. Nah, berarti W-nya 4 gram dengan AR 300. Oke, yang ditanyakan adalah ion dari unsur R. Nah, kalau sudah, ya, kita langsung masuk ke rumus W-nya, yaitu E kali I kali T dibagi 96.500. Ya, tapi di sini perhatikan. Nah, bahwa Q atau muatan itu didapat dari I kali T. Ya, berarti IT yang ini, nah, itu sudah diwakili dengan Q. Boleh diwakili dengan Q. Gitu ya. Nah, sementara E-nya adalah 300 dibagi valensi. Ya, berarti kita cari valensinya. Ya, kan kita nggak tahu R-nya plus berapa. Itu ya, justru yang ditanyakan adalah ionnya. Oke, sehingga dari rumus ini langsung kita ganti W-nya adalah 4, nih. E-nya langsung saya ganti ini 300 dibagi valensi. 300 dibagi val. Itu ya, maksudnya valensi. Kemudian I kali T-nya langsung 3860. Nah, banyak siswa yang nggak bisa mengerjakan karena dia bilang nggak ada waktunya. Iya, kalau sudah ada satuan kolom, maka nggak butuh waktu. Gitu ya. Tapi kalau ada satuan ampere, maka butuh waktu. Gitu ya. Dan ingat waktunya harus bersatuan detik. Ya, kadangkala menit masih dimasukkan. Ya, jadi mohon lebih teliti kembali dalam mengerjakan soal redox. Ya, mohon maaf, maksud saya elektrolisis. Ya, lanjutan dari redox. Oke, dari sini maka valensinya kita bisa hitung. Nah, ketemunya adalah 3. Oke, nah karena valensinya ketemu 3, maka otomatis ionnya adalah R3 positif. Gitu ya, harus plus. Kenapa? Karena di sini ada kata mengendapkan. Kalau mengendapkan, berarti R-nya adalah logam. Kalau logam, maka bermuatan positif. Masih ingat ya, di bab redoks tentang aturan bilangan oksidasi, kalau logam itu bilangan oksidasinya positif, kalau non logam bilangan oksidasinya negatif. Oke, baik. Nah, soal yang terakhir.
Apabila larutan NiSO4 dialiri listrik 10 ampere selama 2 jam. Nah, ini perhatikan, setiap ada ampere pasti ada waktunya. Oke. Pada katode akan diendapkan logam nikel seberat berapa gram. Nah, kita tulis terlebih dahulu larutan NiSO4. Kalau sudah, kuat arusnya yaitu 10 dari soal. Kemudian T-nya 2 jam. Ya, kalau 2 jam berarti 7.200 sekon. Masih ingat ya, 1 jamnya kan 3.600 kali 2, berarti 7.200. Kemudian AR-nya Ni 59. Nah, yang ditanya endapan nikel. Oke, kita ionisasi dulu. Ingat, setiap ada soal, ya, ada larutannya jenis apapun, ini harus diionisasikan terlebih dahulu. Oke, jadi NiSO4 menjadi Ni2+ ditambah SO4 2-. Oke, bisa dilihat di sini Ni-nya 2+ saya beri warna biru. Nah, berarti nanti AR-nya yaitu 59 harus dibagi 2. Gitu ya. Langsung masuk ke rumusnya, W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. E-nya saya langsungkan, tidak seperti soal sebelumnya, ya, karena saya yakin sebagian sudah mulai bisa, gitu ya. Maka, nah jadinya bentuknya seperti ini. E-nya langsung saya pakai 59/2, I-nya adalah 10, T-nya 7.200. Sudah, per 96.500. Oke, nah bentuk seperti ini. Nah, seperti tadi kalian masih boleh menggunakan kalkulator untuk bantuan menghitung. Gitu ya. Bisa dihitung, ternyata ketemunya adalah sebesar 22,01 gram. Ya, atau boleh dibulatkan menjadi 22 gram. Ya, bisa ya. Jadi bisa dimengerti ya apa yang saya share pada siang hari ini. Nah, baik, inilah video yang bisa saya share pada hari ini. Ya, sampai ketemu di video berikutnya nanti. Masih tetap membahas soal tentang elektrolisis, gitu ya. Tetapi dengan soal yang tingkatnya tentu agak sedikit sulit, gitu ya. Tujuannya apa? Jikalau kalian nanti mengikuti tes perguruan tinggi, gitu ya. Jadi bisa mengerjakan soal entah itu nantinya soal tipe redox ya atau tipe elektrolisis ya. Intinya seperti yang saya share ya, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 gitu ya. Baik, sampai ketemu minggu depan di channel yang sama. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.